Hai semua, saya Rafli dan ini dia si monster baru Samsung Galaxy S25 Ultra, dan kita akan unboxing hari ini ponsel yang paling ditunggu-tunggu dari Samsung di awal tahun 2025 ini. Dan sedikit-sedikit saya akan spill mulai dari desain, performa, sampai fitur AI-nya yang sangat berguna. Langsung saja kita mulai. Nah, ini dia kotaknya ya teman-teman, simple tapi elegan, khas Samsung. Isinya ada ponselnya itu sendiri, kabel fast charging Type-C to Type-C yang ketinggalan di kamar. Seperti biasa tidak ada kepala chargernya ya. Ada juga SIM ejector, kemudian beberapa dokumen, garansi, quick start guide, dan ada bonus eSIM Telkomsel. Ini kalau kita beli di Samsung shopnya langsung. Nah, ada juga ini apa ini? Welcome to Samsung Live. Nah, ini dia teman-teman, home trade-in. Jual smartphone lamamu, dapatkan Galaxy impianmu. Sekarang kita fokus ke ponselnya. Ini saya beli yang warna titanium white silver ya. Nah, ini dia, kelihatan mewah banget. Materialnya juga wah banget. Titanium, bodinya tipis, ramping dan kokoh, nyaman digenggam. Dan Samsung sukses membuat bobot HP ini menjadi lebih ringan dibanding S24 Ultra, cuma 218 gram. Sekitar 14 gram lebih ringan ya teman-teman. Dan yang paling penting, desain kameranya ini oke banget, cantik banget. Layarnya menggunakan panel Dynamic LPTO AMOLED 2X berukuran 6,9 inci. Ada peningkatan 0,1 inci dibanding pendahulunya S24 Ultra, karena sebelumnya layar S24 Ultra itu cuma 6,8 inci ya. Dan ini kebetulan sudah saya beri lapisan pelindung yang dari gel. Memiliki refresh rate adaptif 120 Hz dengan resolusi 1440 x 3120 pixel dan sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass Armor 2. Yang bikin menarik, layar S25 Ultra ini dilengkapi coating anti refleksi. Ini baru kerasa banget pas kita lagi ada di luar ruangan. Dengan cahaya terang, pantulannya bisa keredam sama layar ini. Hanya saja kalau sudah menggunakan coating tambahan seperti ini, fiturnya hilang ya teman-teman. Kalau untuk speakernya, speaker Samsung Galaxy S25 Ultra dilengkapi dengan teknologi stereo speaker yang mendukung audio 32 bit 384 kHz. Speaker ini juga memiliki fitur seperti Dolby Atmos dan Spatial Audio. Jangan cari jack audio ya, karena smartphone ini tidak dibekali jack audio 3,5 mm, jadi kita harus menggunakan earphone atau headphone wireless untuk pengalaman mendengarkan yang lebih baik. Layaknya flagship sejati, S25 Ultra ditenagai Snapdragon 8 Elite dan ada embel-embel for Galaxy yang katanya didesain hanya untuk HP Samsung Galaxy. Chipset terkencang Qualcomm saat ini. Gak cuma kencang, chipset ini juga hemat daya, jadi baterai lebih awet. Dibandingkan generasi sebelumnya, performanya jauh banget meningkat. Buat main game berat atau multitasking, semuanya lancar jaya. Kabar baik lainnya, semua seri S25 saat ini menggunakan chipset yang sama, jadi tidak ada lagi perbedaan yang S25 biasa pakai Exynos, enggak ya. Semua udah pakai Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Untuk UI-nya, HP ini sudah pakai One UI 7. One UI 7 adalah user interface atau antarmuka pengguna terbaru dari Samsung yang memungkinkan pengguna melakukan berbagai aktivitas dengan lebih mudah dan efisien. Dengan One UI 7, pengguna dapat menikmati berbagai fitur baru seperti pengelolaan notifikasi yang lebih cerdas, customization yang lebih luas, dan integrasi dengan Galaxy AI yang lebih erat. Untuk RAM-nya,
pakai LPDDR5X dan storage-nya tentunya UFS 4.0 ya. RAM-nya 12 GB dan maksimal storage-nya up to 1 TB di harga 29 juta. Dan yang terendah 256 GB di harga 23 juta. Nggak ada yang 128 ya. Sayangnya baterainya sendiri masih 5000 mAh. Nah ini buat Samsung ini PR lah ya. Di saat flagship lain udah ada yang 6000 mAh, Samsung masih 5000-an. Tapi di cover oleh chipsetnya tadi yang diklaim hemat daya ya harusnya ini bukan masalah besar sih ya. Fitur AI di S25 Ultra ini bukan cuma gimmick tapi beneran berguna, seperti next level feature yakni Circle to Search, pengenal objek yang bisa kasih info tentang detail benda yang kita foto, atau bisa juga digunakan untuk mencari lagu atau penerjemah bahasa yang bisa langsung translate teks langsung dari layar. Misalnya nih kita lagi foto-foto atau misalnya lagi scrolling di IG atau di TikTok terus penasaran dengan barang yang ada di layar itu. Nah, kita bisa menggunakan fitur ini. Caranya, cukup tekan dan tahan tombol home, kemudian tinggal dilingkari tuh. Bisa pakai jari, bisa pakai S Pen, sama aja. Nah, muncul tuh barangnya. Memang ini kadang-kadang hasilnya tidak 100% sama ya. Nah, lihat ini saya cari Garmin Instinct Smartwatch. Tapi ini adalah fitur yang mantap banget sih buat saya. Dan ada seamless actions across app. Ini artinya kamu bisa pakai AI-nya untuk membuka dan memerintahkan aplikasi lain. Ada beberapa kritik dan saran untuk S25 Ultra ini. Yang pertama, tentu saja AI-nya. Ini disebut-sebut hanya akan berakhir sampai 2025. Entah bagaimana nanti di 2026, apakah itu nanti kemudian akan berbayar atau gimana-gimana, tidak ada yang tahu. Samsung sama sekali belum spill terkait hal ini. Walaupun sebenarnya kita tahu dunia AI itu cepat sekali berubah, tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi di 2026 nanti. Yang kedua, tentu saja S Pen. Ini kan identitasnya seri Ultra sekali lah ya. Kenapa sih Bluetooth-nya harus dihilangin? Malah downgrade dari kakaknya S24 Ultra yang bisa Bluetooth. Yang ketiga tentu baterai ya. Walaupun chipset ini membuat performa baterai lebih awet, tapi ya agak aneh aja gitu. Masih 5000 mAh. Padahal flagship. Ini mah PR buat Samsung. Yang lain sudah 6000, tapi S25 Ultra masih 5000. Yang terakhir tentu saja tidak ada head charger atau adaptornya. Mungkin perlu dipertimbangkan untuk kelas flagship, kedepannya dibekali adaptor baterai. Ini mungkin bisa jadi menarik bagi sebagian orang sehingga memutuskan untuk membeli HP ini. Kalau beli sendiri di Kalimantan saat saya ambil HP ini kemarin saya tanya itu sekitar 299.000, 300.000 kurang 1000. Belum lagi kalau mau beli casing sama screen protectornya nambah berapa duit lagi tuh. Walaupun sebenarnya screen protector nggak butuh-butuh amat ya karena ini sudah dilapisi dengan Gorilla Armor 2. Tapi untuk jaga-jaga ya nggak ada salahnya sih. Lebih aman mending pakai lah. Gimana? Tertarik nggak beli S25 Ultra? Terlepas dari beberapa kekurangan, nggak ada yang sempurna sih. Semua ada kekurangan, semua ada kelebihan. Tidak ada yang sempurna. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.